Perkenalkan, nama saya Mari Margareta dengan NIM 203030502072. Saya dari Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi saya yang sebelumnya mengenai materi pertemuan yang kedua. Dan sekarang saya akan membahas materi pertemuan yang ketiga, yaitu mengenai pemakaian tanda baca. Tanda baca yang pertama yaitu tanda titik. Seperti yang kita ketahui, tanda titik biasanya dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Tanda titik juga dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian, iktisari, atau daftar. Namun, tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Dan juga, tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari satu angka, seperti pada 2B. Dan selanjutnya, tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari satu angka dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Yang kedua, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, detik, dan menunjukkan waktu atau jangka waktu. Yang ketiga, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Yang keempat, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Dengan catatan, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Dan juga tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, atau tabel. Yang selanjutnya juga, tanda titik tidak dipakai di belakang alamat penerima pengiriman surat serta tanggal surat. Tanda baca yang selanjutnya yaitu tanda koma. Biasanya tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Tanda koma juga dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Dengan catatan, tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimatnya. Yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Dan selanjutnya, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti o, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Yang selanjutnya juga, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Dengan catatan, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat seru, dan bagian lain yang mengikutinya. Yang ketujuh, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Tanda koma juga dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Selanjutnya juga, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. 10. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan, gelar akademis yang mengikutinya, untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Yang ke-11, tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Yang ke-12, tanda koma dipakai untuk menggapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Yang ke-13, tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat
untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Selanjutnya, tanda baca yang ketiga yaitu tanda titik koma. Biasanya, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kata setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Yang kedua, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Selanjutnya, tanda titik koma juga dipakai untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Yang keempat, yaitu tanda titik dua. Tanda titik dua biasanya dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Yang kedua, tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Selanjutnya, tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan perintah. Tanda titik dua biasanya juga dipakai untuk naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Yang terakhir, tanda titik dua juga dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam suatu daftar pustaka. Selanjutnya, tanda baca yang kelima yaitu tanda hubung. Tanda hubung biasanya dipakai untuk menandai bagian kata yang dipenggal atau pengganti garis. Selanjutnya, tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur kata ulang. Yang ketiga, tanda hubung juga dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Yang keempat, tanda hubung dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Yang kelima, tanda hubung digunakan untuk merangkai kata imbuhan yang dihubungkan dengan kata yang berawal huruf kapital. Tanda hubung juga dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau unsur bahasa asing. Tanda hubung juga digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Yang keenam, terdapat tanda pisah. Tanda pisah biasanya dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Tanda pisah juga dapat digunakan untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Yang terakhir, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Yang ketujuh, ada tanda tanya. Tanda tanya biasanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Tanda tanya juga dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, terdapat tanda seru. Biasanya dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Selanjutnya, ada tanda epilepsi. Tanda epilepsi biasanya dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Tanda epilepsi juga dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai di dalam dialog. Dengan catatan, tanda epilepsi itu didahului atau diikuti dengan spasi. Tanda epilepsi pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik dengan jumlah titik 4 buah. Selanjutnya, terdapat tanda petik. Tanda petik biasanya dipakai untuk menggapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Tanda petik juga dipakai untuk menggapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Tanda petik juga dipakai untuk menggapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Selanjutnya, terdapat tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk menggapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Tanda petik tunggal juga dipakai untuk menggapit makna, terjemahan, atau
penjelasan kata atau ungkapan. Yang ke-12 terdapat tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk menggapit tambahan keterangan atau penjelasan. Dan juga tanda kurung biasanya dipakai untuk menggapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Tanda kurung juga dipakai untuk menggapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Tanda kurung juga dipakai untuk menggapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda perincian. Yang ke-13 terdapat tanda kurung siku. Tanda kurung siku biasanya dipakai untuk menggapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Tanda kurung siku juga dipakai untuk menggapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Yang ke-14 terdapat tanda garis miring. Tanda garis miring biasanya dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, nomor penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Tanda garis miring juga dipakai untuk mengganti kata dan atau juga setiap. Tanda garis miring dipakai untuk menggapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Yang terakhir, terdapat tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Sekian penjelasan saya mengenai materi pertemuan yang ketiga. Apabila saya memiliki kekurangan atau kesalahan, saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih.